Terima kasih Anda kembali menyaksikan Mutiara Iman, Muslim Cerdas di Era Digital. Itulah tema kita yang tengah dibahas bersama dengan Ustadz Sofyan Hadi. Terima kasih masih bersama kami, Ustadz. Ya, sama-sama. Tadi sudah ada bocoran tips pertama bagaimana kita menjadi Muslim yang cerdas di era digital, yaitu memverifikasi informasi sebelum kita mempercayai, apalagi menyebarkan ke orang lain. Nah, tips kedua seperti apa? Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita ketika sudah memverifikasi apakah ini benar atau tidak. Kalau memang, jadi kalaupun itu informasinya benar, kita juga harus mempertimbangkan apakah kemudian informasi ini kalau disebarkan akan berdampak baik atau tidak. Pertimbangan-pertimbangan seperti ini itu bagian dari etika atau adab. Jadi tips yang kedua itu adalah bagaimana kita menjadi muslim yang beradab. Tidak hanya beradab, beretika atau berakhlak hanya dalam kehidupan nyata, tetapi juga beretika dalam kehidupan dunia maya, media sosial. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada orang yang punya kepribadian ganda. Jadi di dunia nyata dia terlihat sangat sopan sekali, tapi di dunia maya dia, waduh. Tidak beretika ya? Iya, betul. Jadi beradab dan beretika ini yang menurut saya mulai terkikis ya. Saya lihat dengan banyaknya ujaran kebencian. Jangankan urusan politik atau agama, sampai kemudian urusan sepak bola antar pendukung klub satu dengan klub yang lain, pemain yang satu dengan pemain yang lain, itu ujaran kebenciannya sampai kemudian saya lihat pernah kemarin ada berita yang sampai kemudian terjadi kemudian perkelahian, jadi sampai ada bentrok fisik dan segala macam hanya gara-gara cekcok di Facebook, di Twitter atau di TikTok seperti itu. Jadi yang kedua itu adalah adab yang harus kita jaga. Nah, yang terakhir tentu saja adalah asas pemanfaatan teknologi media sosial itu harus atas dasar asas manfaat. Kalau sekiranya dengan gadget dan teknologi yang lain itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain, apapun bentuknya, menurut saya kira tidak masalah, silahkan saja. Sebanyak-banyaknya, karena itu akan menjadi amal jariyah, akan menjadi kebaikan-kebaikan yang pahalanya akan terus mengalir sepanjang kita hidup, bahkan sampai kita meninggal. Tetapi sebaliknya, ketika kemudian apa yang kita lakukan, interaksi kita dan apa yang kita sharing dalam dunia sosial itu adalah sesuatu yang buruk misalnya, maka juga selain tadi ada amal jariyah, ini ada dosa jariyah. Dosa yang akan terus-menerus mengalir kepada kita sepanjang orang lain itu masih tersesat disebabkan oleh perbuatan kita di masa lampau misalnya, dan itu sampai kita meninggal akan tetap menjadi beban dosa untuk kita. Dan ini naudzubillah min dzalik ya, sangat sesuatu yang mungkin dianggap sepele, ringan, tetapi dampaknya sangat besar. Misalnya dengan apa yang kita posting di TikTok, di Instagram dan segala macam, yang kita anggap biasa belum tentu itu juga bagi orang lain tidak masalah, bisa jadi itu sebuah masalah. Maka sangat penting entah itu foto, video, bahkan dalam memilih diksi, memilih kata untuk kita sampaikan di media sosial itu harus betul-betul hati-hati dan beretika. Baik, jadi yang pertama adalah memverifikasi informasi entah dari konten apapun. Betul. Yang kedua adalah mempertimbangkan sebelum kita menyebarluaskan, dan yang terakhir adalah mengutamakan manfaat itu tadi. Nah, kalau tidak salah Ustadz Sofyan ini juga aktif membuat konten di media sosial, salah satunya platform TikTok ya, dengan sebagian besar ide kontennya adalah dakwah. Nah, selagi kita menyebarkan dakwah, tentunya ada tuntutan bagi masyarakat untuk siapapun yang menjadi influencer dalam kata kutip harus sesuai dengan apa yang dikontenkan. Betul. Terkadang tidak hanya masyarakat yang terinfluence, tetapi si pembuat konten atau influencer terinfluence dari masyarakat, mendapatkan tuntutan itu. Apakah Ustaz Sofyan juga mengalami hal-hal semacam itu, walaupun memang konteks yang dibikin adalah ini hal baik, dakwah? Menjadi seorang pendakwah itu saya kira adalah sebuah pilihan. Tetapi untuk melakukan kebaikan, untuk menebar kebaikan itu adalah kewajiban semua orang. Artinya di sini bukan karena saya sebagai penyuluh agama, kemudian konten kreator dakwah saya harus menyampaikan kebaikan, tapi siapapun harus bisa
memanfaatkan apa yang ada di dalam dirinya. Entah itu kemampuan untuk berbicara, bertindak, melakukan sesuatu, hal sekecil apapun, termasuk salah satunya di dalam media sosial. Nah, terkait dengan beberapa masalah-masalah terkait dengan ekspektasi orang gitu kan bahasanya. Jadi ekspektasi orang bahwa kalau misalnya ada seorang pendakwah, ada tokoh ulama, tokoh agama, kiai, dan lain sebagainya harus ada di posisi yang sempurna. Apa yang disampaikan harus 100% sempurna dengan apa yang dia lakukan. Memang di dalam agama termasuk dari sebuah ketakaburan ya, kesombongan yang sangat besar apabila ada orang yang berbicara tapi tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Akan tetapi kemudian ada juga sudut pandang di dalam agama yang kita tidak perlu menunggu untuk menjadi orang hebat, tidak perlu untuk menjadi kiai, tidak perlu menjadi seorang pendakwah untuk berbuat kebaikan. Jadi sehingga kemudian sampai ada hadis, ambillah hikmah dari manapun keluarnya. Jangan lihat apa yang siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Artinya saya kira kalau untuk saya pribadi itu adalah sesuatu yang wajar. Jangankan kami yang sebagai penyuluh agama, Rasulullah saja, para nabi mulai dari Nabi Adam sampai kemudian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai insan kamil, manusia yang paling sempurna, masih banyak hal yang tidak cocok bagi orang-orang, masih banyak hal yang dianggap tidak sempurna, padahal beliau itu adalah sosok yang sempurna. Jadi saya kira itu adalah tantangan tentu saja, dan bagi saya pribadi itu menjadi motivasi agar saya lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi di sisi yang lain ini juga bisa menjadi peringatan, bisa menjadi hikmah agar kita semua berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ya, itu tadi POV ya, dari sisi konten kreator atau kalau misalkan kita mau beride membuat konten. Nah, sekarang dari masyarakatnya atau netizennya, kalau misalkan kita sering melihat dakwah konten di media sosial, bahkan kita menyebarluaskan, di dunia kenyataan kita tidak bisa mengaplikasikan tersebut dengan baik begitu. Ini bagaimana Ustaz tipsnya? Ya, hidayah itu memang tidak serta-merta langsung turun sekaligus kepada manusia. Jadi Allah membukakan hati hidayah kepada para hambanya itu tentu saja dengan banyak perantara, dan ada momentum, kadang harus menunggu waktu dan lain sebagainya. Termasuk ketika Rasulullah pernah berdoa kepada Allah bagaimana agar pamannya Abu Thalib itu mendapatkan hidayah dan berucap syahadat. Akan tetapi kenyataannya sampai beliau wafat tidak berucap syahadat. Nah, ini dijawab oleh Allah bahwa untuk memberikan hidayah kepada hambaku itu adalah hak prerogatifku, itu kata Allah. Jadi Allah punya hak prerogatif untuk menentukan siapa dan kapan hidayah itu akan turun. Itu hak prerogatif. Nah, tugas kita adalah untuk berikhtiar bagaimana kemudian agar orang lain bisa tercerahkan, agar orang lain itu bisa terbantu niatan mereka untuk hijrah, untuk berbuat lebih baik lagi. Jadi ada tahapan-tahapan dan itu bukan urusan kita gitu. Rasulullah saja nggak mampu untuk membuat beriman seluruh umatnya, apalagi kita gitu. Jadi tetap optimis saja. Tetap optimis saja. Terkait dengan bagaimana kita menyeimbangkan kehidupan. Tadi Ustadz sempat bilang bahwasanya dari kita bangun sampai kita mau tidur lagi, gadget ini nggak boleh jauh gitu ya. Aktivitas digital dengan ibadah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan keduanya? Aktivitas digital, media sosial itu kan sebenarnya hanya alat perantara. Sama dengan alat-alat transportasi, misalnya mobil, motor, kemudian banyak media dan perantara. Nah, ibadah itu adalah sebuah aktivitas. Maka kemudian bagaimana kemudian kita beraktivitas menggunakan perantara apapun itu harus tetap kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dihitung dari niatnya.
Jadi ketika kita menggunakan gadget, niatnya untuk belajar, niatnya agar mempermudah komunikasi dengan orang lain sehingga kita bisa semakin banyak berbuat baik, ya, semakin luas jangkauan kita untuk berbuat baik. Saya kira dengan adanya gadget itu akan menjadi salah satu perantara kita sebagai lahan amal ibadah kita, ladang pahala untuk kita dengan adanya gadget. Tapi sebaliknya, ketika kita punya niat yang tidak baik, malah kemudian ikut arus tanpa ada kontrol, tanpa ada tips yang saya sampaikan tadi, tanpa ada verifikasi dan lain sebagainya, maka justru dengan adanya media sosial, gadget dan lain sebagainya akan menjerumuskan kita pada keburukan, pada hal-hal yang justru merusak kita secara fisik, mental, dan batin kita. Seperti itu. Menjadikan media sosial sebagai tempat kita mencari hiburan, menonton sesuatu yang meningkatkan hormon dopamin, begitu tidak berdosa ya Ustaz? Tidak berdosa. Selama kemudian ketika hormon itu sudah meningkat, energi yang kita dapatkan itu untuk kebaikan, bukan malah sebaliknya. Tetapi yang perlu harus hati-hati memang, yang tidak bisa kita kontrol itu kan sebenarnya adalah algoritma. Meskipun kita sudah tontonannya adalah sesuatu yang positif misalnya, tapi tetap ada tuh biasanya algoritma yang dalam tanda kutip negatif itu masih nyempil. Jangankan algoritma yang ada di TikTok, YouTube, dan segala macam. Kita ada anak-anak, adik-adik kita misalnya yang main game, install game, dan segala macam. Ada tuh kadang masih ada iklan yang muncul, iklan-iklan dewasa yang itu jauh dari usia mereka. Itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, ya, tetapi masih bisa kita hindari. Dan saya kira justru itu adalah filosofi kehidupan menurut saya. Sebaik apapun kita berniat untuk beribadah, untuk berbuat baik kepada sesama, pasti akan ada tantangan, akan ada orang yang mungkin mencemooh, meremehkan, dan lain sebagainya. Dan itu memang kehidupan yang skenarionya memang harus kita jalani sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik apapun niat kita belum tentu diterima baik. Yang penting kita ikhlas untuk menjalaninya. Betul. Apalagi kalau misalnya masalah gadget, tidak hanya orang dewasa yang menerima tantangan. Bagaimana kita mengawasi anak-anak kita nantinya ya Ustaz ya? Karena zaman semakin di era disrupsi penuh dengan tantangan yang luar biasa. Ustaz, tema kita dan diskusi kita sangat menarik. Masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan, namun apa daya durasi membatasi. Sekali lagi terima kasih atas segala ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua dan Ustaz Sofyan Hadi. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami mengenai Muslim cerdas di era digital. Mudah-mudahan bisa menambah hasanah ilmu agama kita dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.